Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marajif dengan NIM 2023-32168. Pada video ujian akhir semester ini, saya akan mempresentasikan analisis komprehensif mengenai manajemen sistem informasi organisasi yang terdapat pada 10 pertanyaan dan jawaban yang telah disediakan sebelumnya. Pembahasan kita hari ini akan mencakup seluruh siklus hidup sistem informasi, mulai dari peran strategisnya, perencanaan investasi finansial, strategi pengembangan, hingga manajemen perubahan dan audit pasca implementasi. Tanpa memperpanjang waktu, mari kita masuk ke pembahasan pada slide yang pertama. Secara konsep, aset strategis adalah sumber daya organisasi yang mampu menciptakan keunggulan kompetitif berkelanjutan atau sustained competitive advantage. Hubungan sebab akibatnya sangat jelas ketika perusahaan manufaktur mengintegrasikan data dan mengotomatisasikan alur kerja. Redundansi data dan risiko human error dapat dipangkas secara drastis. Dampaknya adalah penurunan biaya produksi, analisis pasar real time, dan peningkatan kepuasan pelanggan melalui diferensiasi layanan. Kesimpulannya yaitu transformasi sistem informasi menjadi aset strategis secara langsung meningkatkan daya saing manufaktur di pasar. Selanjutnya yaitu kita menganalisis studi kasus perusahaan retail yang mengalami keterlambatan dalam pengelolaan stok barang. Masalah keterlambatan ini umumnya dipicu oleh ketiadaan visibilitas data rantai pasok. Solusi kebutuhan sistem yang harus diprioritaskan adalah Inventory Management System atau IMS yang terintegrasi langsung dengan Point of Sales atau POS di kasir dan Supply Chain Management atau SCM di sisi supplier. Mekanismenya yaitu setiap kali kasir memproses transaksi POS, saldo stok akan terpotong secara real time. Begitu stok barang menyentuh titik kritis dan reorder point atau ROP, sistem secara otomatis mengirimkan sinyal pesanan ke vendor via portal SCM. Hasilnya, keterlambatan pengadaan stok teratasi secara otomatis tanpa bergantung pada estimasi manual. Dan pada slide ini kita akan membahas dilema klasik organisasi. Apakah harus membangun sistem custom mandiri, build, atau buy, atau membeli aplikasi komersial yang sudah ada? Jika kita menganalisisnya, pendekatan build memberikan fleksibilitas penuh dan perlindungan hak cipta, namun memakan biaya tinggi dan waktu development yang lama. Sebaliknya, buy menawarkan implementasi cepat dan best practice industri, namun fleksibilitasnya terbatas dan ada risiko vendor lock-in. Oleh karena itu, rekomendasi paling tepat yang saya ajukan adalah strategi hybrid. Perusahaan sebaiknya membeli aplikasi standar untuk fungsi operasional seperti HR dan akuntansi, namun membangun sendiri atau build sistem yang menjadi core kompetensi atau diferensial bisnis utama. Pendekatan ini memberikan efisiensi biaya tertinggi tanpa mengorbankan keunggulan kompetitif. Dan pada slide ini, sebelum menyetujui investasi ERP yang membutuhkan modal besar, manajemen wajib menyusun bisnis case dengan menganalisis 3 indikator finansial, yaitu TCO, NPV, dan ROI. Mengapa ketiga metode ini sangat krusial? Pertama, TCO penting untuk mencegah kita terjebak oleh hidden cost atau biaya tersembunyi seperti biaya pelatihan, kustomisasi, dan maintenance. Selanjutnya, seluruh biaya TCO tersebut dimasukkan ke dalam kalkulasi NPV atau Net Present Value untuk mengukur nilai waktu dari uang time value of money atas estimasi arus kas masa depan. Hasil akhirnya dirangkum ke dalam ROI atau Return on Investment yang menyajikan rasio efisiensi keuntungan dalam presentasi sederhana yang mudah dipahami oleh jajaran direksi. Ketiganya saling melengkapi dalam memberikan gambaran kelayakan investasi. Dan pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai kriteria pemilihan vendor. Agar proyek berjalan lancar, perusahaan tidak boleh hanya tergiur oleh penawaran harga terendah. Kita harus menerapkan matrik bobot valuasi yang terstruktur. 30% untuk fungsionalitas dan kesesuaian sistem, 25% untuk keahlian teknis dan rekam jejak vendor, 15% untuk kesehatan finansial dan reputasi vendor, 15% lagi untuk evaluasi TCO dan transportasi biaya, serta 15% untuk kepastian dukungan purna jual dan SLA. Kombinasi kriteria ini memastikan kita mendapatkan mitra teknologi yang andal untuk jangka panjang.
Pada slide ini saya akan menjelaskan solusi atas proyek yang mengalami keterlambatan akibat perubahan kebutuhan pengguna atau scope creep di tengah perjalanan. Dalam metode tradisional seperti waterfall, perubahan syarat di tengah proyek akan merusak alur sekuensial dan memicu pengerjaan ulang atau rework yang mahal dan memakan waktu. Disinilah pendekatan Agile Project Management menjadi jawaban. Agile membagi proyek menjadi iterasi per iterasi pendek yang disebut sprint. Setiap kali ada perubahan kebutuhan pengguna, perubahan tersebut tidak akan menghentikan proyek, melainkan dimasukkan ke dalam produk backlog untuk diprioritaskan pada sprint berikutnya. Agile secara adaptif mengelola perubahan menjadi nilai tambah. Dan pada slide ini kita menghadapi tantangan terbesar dalam implementasi sistem informasi, yaitu resistensi dan penolakan dari karyawan. Penolakan manusia umumnya bukan karena kodenya jelek, melainkan karena fear of the unknown. Strateginya meliputi pertama yaitu awareness, yaitu mengkomunikasikan secara terbuka mengapa sistem harus diganti. Kedua, desire, memberikan dorongan dan dukungan pimpinan. Ketiga, knowledge atau ability, yaitu menyediakan pelatihan berperan dalam membentuk change champion di setiap divisi. Dan terakhir, reinforcement, memberikan apresiasi bagi mereka yang berhasil beradaptasi. Dan di sini keberhasilan SI sangat ditentukan oleh kesiapan manusianya. Dan di sini saya akan menjelaskan indikator untuk mengukur keberhasilan implementasi. Keberhasilan implementasi tidak boleh hanya dinilai dari apakah sistem go live tepat waktu, melainkan dari realisasi nilai bisnisnya atau business value. Indikator yang dievaluasi mencakup 4 pilar utama, yaitu tingkat adopsi pengguna dan kinerja operasional, dampak finansial yaitu realisasi pengamatan biaya dan target ROI. Dan terakhir yaitu performa teknis sistem seperti uptime minimum 99% dan kecepatan respon. Hasil evaluasi ini menjadi bukti otentik efektivitas investasi sistem informasi. Dan pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai migrasi ke cloud atau SaaS, memberikan efisiensi biaya modal ke operasional atau OPEX dan CAPEX, serta skalabilitas instan, meskipun ada risiko ketergantungan internet dan privasi data. Oleh karena itu, peran audit teknologi informasi berbasis COBIT atau ISO 27001 menjadi sangat penting. Auditor akan memeriksa pengendalian akses pengguna, jejak audit atau audit trail, skenario pemulihan bencana atau DRP, dan integritas aplikasi untuk memastikan sistem tidak hanya efektif, tetapi juga aman dari ancaman cyber. Sekian presentasi saya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan insight dan juga wawasan. Thanks for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.